Halo Sobat Investor, apa kabar? Ketemu lagi di Investor Academy Indonesia bersama saya Andre Lukito. Hari ini saya akan melanjutkan video tentang perbandingan bank ya. Ini video part kedua. Jadi yang belum nonton video part pertama silahkan nonton dulu, saya cantumkan link di atas ya. Nah, jangan lupa bantu subscribe ya, share video-videonya agar bisa berkembang channel ini buat Anda dan teman-teman. Semakin semangat akhirnya nanti membuat videonya. Kalau enggak kan saya juga nanti melempem ya, nggak semangat lagi. Oke? Nah, kira-kira menurut teman-teman komen di bawah ya, kalian teman-teman pilih invest di bank apa? Oke, kita mulai videonya. Nah, kita bandingkan dari ROA, dari return on asset. Ya, ternyata return on asset ini awalnya yang tertinggi itu antara BCA dan BRI ya, kebut-kebutan ya, nih BCA ya, BCA BRI ya, BCA BRI. Ini BCA tertinggi sempat sampai ke 4%. Ternyata saat ini secara mengejutkan Bank Mandiri ini bisa bertumbuh dibandingkan Bank BRI dan Bank BCA. Ini yang saya lihat juga cukup mengejutkan ya. Artinya kalau kita bilang tuh ROA itu apa, return on asset berdasarkan pengelolaan aset, berarti yang efektif dalam mengelola aset gitu, kurang lebih seperti itu. Tapi balik lagi kita harus perhatikan juga, mungkin saja ini karena BCA ini sudah pakai kuartal yang kedua, jadi efek COVID-nya sudah dicantumkan, jadi kerugiannya mungkin lebih tinggi sehingga labanya mungkin menurun. Ya, kita lihat juga di kuartal keduanya, tapi sampai detik ini saya melihat bahwa Bank Mandiri ini termasuk yang menarik juga ya untuk kita simak ya, seperti apa perkembangannya. Nah, yang pertumbuhan ROA ya, pertumbuhan ROA ternyata yang masih cukup baik itu di BNI dan di Mandiri ya. Dibandingkan yang lain udah sampai minus, ini kan sampai BCA minusnya 22% ya. Oke, jadi tapi hati-hati ya, seperti saya tadi bilang bahwa untuk yang minus tinggi ini sebenarnya sudah memakai efek COVID di kuartal kedua ya. Oke. Nah, ini masih tumbuh 17%, artinya ini masih patut kita simak Bank BMRI ini, Bank Mandiri ini masih cukup bisa menjaga profitabilitas dia dan aset dia yang produktif ya. Oke. Nah, kita lihat dari perbandingan ROE. Ya, dari perbandingan ROE lagi-lagi yang tadinya dominasi oleh Bank BRI. Biasanya kan Bank BRI terkenal dengan mungkin jaringannya, mungkin dengan keuntungan yang lebih tinggi, tapi ternyata sekarang ini Bank BMRI yang cukup lumayan tinggi ya berdasarkan pengembalian modalnya. Ya, ini kan kalau kita lihat matriksnya kita sebagai investor itu kan jelas ROE kan. Balik modalnya kapan sih? Gitu kan. Nah, ini bisa memberikan 21%, ini luar biasa. Ya, kalau menurut saya luar biasa ya. Nah, BCA yang tadinya cukup tinggi juga di antara Bank BRI ini menurun ya, karena mungkin efek COVID tadi. Nah, makanya perlu kita simak juga, mungkin tadinya mungkin bisa lebih tinggi daripada BNI, tapi sekarang lebih kecil ya, karena ini memakai kuartal kedua ya BCA ini ya, dan Bank CIMB Niaga. Makanya kita perlu memperhatikan untuk yang kuartal kedua, untuk yang ketiga emiten ini. Ya, apakah memang turun lebih rendah daripada BCA atau seperti apa? Kalau masih mampu bertahan, berarti kita lihat bahwa efek untuk yang Bank BMRI atau enggak bank ini termasuk BNI ini masih sangat benar-benar baik sekali ya kalau memang di atas BCA. Nah, pertumbuhan ROE ya, untuk ROE jelas yang paling tertinggi itu di Bank BRI, kedua di BNI. Nah, ini patut kita simak dua emiten ini untuk kita layak menjadikan investasi. Ya, kurang lebih seperti itu gambarannya ya mungkin ya teman-teman. Nah, kita lihat dari perbandingkan dari NIM. NIM ini apa? Tadi kan saya udah bilang NIM ini kan memperbandingkan antara dana pihak ketiga, selisih dari bunga yang diberikan kepada dana pihak ketiga dengan bunga yang diberikan atau bagi hasil yang diberikan kepada kreditur ya, kalau kita sebutnya. Debitur ya sebutnya, atau istilahnya yang diberikan kredit lah kurang lebih. Nah, jadi selisihnya itu dinamakan dengan net interest margin atau NIM ya, kurang lebih seperti itu. Nah, NIM di sini ternyata yang paling tinggi benar kita sebut itu adalah BRI, karena mungkin BRI di casanya dia lebih tinggi, lebih kecil daripada yang lain, tapi dia bisa memberikan bunga mungkin lebih tinggi ya, karena mungkin ke UMKM apa segala macam apa, sehingga dia jago ternyata di NIM-nya. Ini jadi keunggulan BRI sejak dahulu kala yang tidak bisa dilawan. Yang kedua ternyata dari BCA. BCA mungkin memanfaatkan tadi kita sebutnya apa? Dana murah tadi ya, itu yang saya pikir cukup baik juga untuk di BCA ya, sangat kuat sekali dia di sana ya. Tapi ingat balik lagi bahwa NIM ini berdasarkan kuartal kedua ya, jadi mungkin aja kan ini juga turun sedikit-sedikit ya, jadi selisihnya nggak terlalu beda jauh, bisa jadi seperti itu. Oke, tapi kita lihat bahwa nomor satunya itu di BRI dan keduanya di BCA ya.
Nah, untuk pertumbuhan NIM-nya sendiri gimana? Semuanya minus ya, ternyata yang minusnya paling kecil itu di BNI. Jadi dia masih mampu menjaga kestabilan net interest margin-nya dibandingkan dengan bank-bank yang lain. Nah, ini patut kita simak juga. Berarti kan termasuk defensif juga ya, termasuk dia bilang dia bisa mampu memberikan selisih bunga yang masih cukup lumayan lah. Ya, keuntungannya cukup lumayan dibanding bank-bank yang lain ya. Oke. Nah, kita bandingkan BOPO. Nah, BOPO ini apa? BOPO ini adalah istilahnya tuh biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional. Ya, seberapa efisien perusahaan tersebut ya dalam menjalankan bisnisnya. Bank tersebut kan pasti butuh ngerekrut staff, butuh buka cabang ya, butuh juga dana operasional lah, kurang lebih seperti itu. Jadi, ini membandingkan BOPO ini tuh adalah antara biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan operasionalnya dia ya. Oke. Nah, BOPO ini ternyata yang paling efektif di sini tuh, kita juga mengejutkan saya juga di sini ternyata di BNGA ya. Terbalik, saya salah nih. Bukan, maksud saya tuh adalah paling efektif, ini paling boros, kita sebutnya tuh BNGA ini paling boros. Yang paling efektif itu ternyata di Bank Mandiri berdasarkan kuartal 1 ya. Kalau kita lihat harus kuartal keduanya. Dan biasanya itu disematkan yang operasional paling efektif itu sebenarnya tuh harusnya di BCA. Ya, tapi biasanya ini meningkat karena efek COVID juga, mungkin pendapatannya berkurang mungkin, atau enggak pendapatannya agak dikurangi ya dibanding dengan beban operasionalnya, sehingga jadi dia BOPO-nya agak cukup naik ya. Nah, sedangkan di BRI BOPO-nya ini termasuk cukup lumayan tinggi juga ternyata, biarpun bunganya tinggi diberikan, tapi BOPO-nya dibandingkan dengan bank-bank lain itu tidak efisien. Nah, ini patut kita simak di Bank BMRI karena ini BOPO-nya kecil sekali. Ya, menurun, makanya di kuartal 1 ini berarti kalau kita sebut ini, saat ini saya sebutnya paling termasuk efisien untuk Bank Mandiri ya. Kita akan simak lagi di kuartal kedua ya untuk supaya bisa lebih jelas. Oke. Nah, untuk pertumbuhan BOPO-nya jelas ini yang paling minus, ini artinya paling baik dong ya. Artinya kalau biayanya minus itu paling baik. Yang kita sematkan ini Bank Mandiri ini termasuk yang paling efisien saat ini ya. Oke, berdasarkan kuartal 1 2020 ya. Di Bank CME ini di Bank BNI ada pengurangan juga, tapi nggak signifikan lah, kurang lebih ya. Oke. Nah, kita bandingkan dari LDR. Nah, LDR ini apa? LDR ini loan to deposit ratio. Artinya apa? Pinjaman yang diberikan, loan itu pinjaman atau kredit yang diberikan dibandingkan dengan deposit ya, artinya itu dananya ya, dana pihak ketiga tadi ya. Jadi artinya LDR itu dibandingkan dengan pinjaman tersebut dibandingkan dengan deposit ya, dengan dana yang dikumpulkan ya. Kenapa harus bisa dibandingkan tersebut? Ini saya mikirnya bisa dua hal. Satu, semakin kita memberikan kreditnya bisa baik, artinya kan pengelolaan asetnya makin efektif. Bisa kita berpikir demikian, betul? Nah, tapi ada kedua juga yang patut kita simak. Kalau LDR-nya kecil, berarti si bank tersebut termasuk defensif. Dia akan ngelihat dulu. Dan jelek nggak? Kalau kita sebut jelek ya jelek. Misalkannya karena kenapa? Misalkan contoh gini, Anda ngumpulkan dana 100 juta tapi Anda cuma gunakan 20 jutanya untuk kredit. Ya jelas kan Anda cuma ada 80 juta yang belum diberikan untuk kredit. Kenapa? Kalau misalkan kita sebut itu jelek, karena kan dananya kan nggak jadi efektif. 80 juta tadi kan disimpan aja sama saya harus bayar bunga kepada si deposannya ya. Sedangkan bunga yang saya lempar ke kredit kan tidak dapat maksimal, sehingga kan mungkin bisa jadi saya rugi gitu kan. Jadi balik lagi, LDR ini kita bisa pandang dari dua sisi. Apakah mungkin semakin tinggi LDR ini berarti pertumbuhan labanya makin tinggi, bisa jadi demikian. Apakah mungkin si bank tadi menjaga LDR tadi supaya tetap agak di ini agar menjaga likuiditas, dan plus juga dia nggak mau NPL-nya terlalu tinggi, bisa jadi demikian juga. Oke, nah kita patut kita simak ya. Dari perbandingan LDR itu ternyata yang paling kecil itu adalah di Bank BCA sampai per kuartal kedua. Kalau BCA ini ya 73%, ini mengejutkan ya. Tadinya mungkin bertahan di 81, 77, 78, 81, 80, ini 73. Dia mungkin ngejaga rasionya cukup di 80% ya. Artinya kalau kita sebutkan ini termasuk hati-hati lah kalau saya sebutnya ya. Nah, yang menariknya si BCA tadi biarpun hanya menggunakan LDR-nya paling kecil, tapi dia dapatkan NIM sama ROA-nya paling tinggi loh.
Ya tadi kan kita sebut ya ROA-nya termasuk tinggi ya, kecuali di tahun 2020 ini ROA-nya kan menurun ya. Karena kan mungkin LDR-nya menurun. Ya menurun juga karena kan pinjaman yang diberikan kepada pihak luarnya dia tahan dulu, dia mendingan simpan dulu cash-nya untuk jaga likuiditas. Mungkin seperti itu karena mungkin dia ngelihat di saat ini corona ini sebutnya dia tuh akan hati-hati. Mungkin seperti itu mikirnya. Ya, tapi ini bisa jadi kesempatan atau tidak? Saya pikir ini bisa jadi kesempatan sendiri untuk BCA. Bayangkan, di antara teman-temannya, LDR yang paling kecil itu di BCA. Ya, untuk sekalipun dengan BNGA. BNGA udah hampir 90%, biarpun menurun tadinya 97 ya, jadi 90%. Tapi bayangkan dengan spread sedemikian jauh. Artinya, di saat nanti pemulihan ekonomi sudah pulih, dia bisa memberikan kredit yang paling tinggi nggak? Ya jelas, pasti akan lebih ekspansif. Ya BCA ini dapat kesempatan ruang gerak yang mungkin memberikan kucuran dana, memberikan pinjaman itu lebih banyak daripada bank-bank yang lain. Artinya apa? Kalau memberikan kreditnya bisa lebih tinggi, ya jelas keuntungan banknya akan bertumbuh dengan signifikan. Nah kurang lebih seperti itu. Sedangkan bagi bank-bank lain, ruang geraknya sudah lebih terbatas. Jadi artinya dia mau ekspansif, mau memberikan kucuran kredit lebih banyak, ya jelas akan lebih sulit karena ruang geraknya akan lebih terbatas. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi mau nggak mau dia juga akan berpikir narik deposito mungkin atau nggak narik bunga dana-dana yang lebih mahal mungkin akhirnya seperti Bank Mandiri, Bank BRI mungkin akan mikirnya seperti itu, terbitkan mungkin kita sebut tuh deposito yang bunganya lebih menarik. Ya karena kan rebutan dana-dana yang dimasukkan ke bank ya. Jadi artinya mungkin terima bisa jadi banknya dananya bukan dana murah. Nah ini patut kita pikirkan di saat seperti itu mungkin kayak BCA sendiri pun juga udah nggak membutuhkan dana lagi. Jadi akhirnya dia ya anteng-anteng aja dia nggak mau terbitkan deposito, lebih baik saya nanti kucurkan kreditnya lebih tepat sasaran. Nah seperti itu kurang lebih ya. Nah tapi ini perlu dipertimbangkan juga dengan adanya dana stimulus yang diberikan oleh Menteri Keuangan kita ya, dari pemerintah kita, dana-dana yang ditempatkan kepada bank-bank seperti Himbara gitu kan, bank-bank swasta juga kan ada seperti BCA juga kan ditempatkan ya. Jadi artinya ini belum memperhitungkan faktor kesana, ini patut kita perhitungkan juga. Apakah mungkin jadi melonggarkan LDR ini ke bank-bank tersebut ya? Oke. Nah dari pertumbuhan LDR sendiri jelas yang paling minus ini ternyata kan tidak seperti BCA tadi kan seperti kita lihat kan turun ya. Turun ini berarti bagus atau jelek tinggal Anda bisa memandangnya dua sisi. LDR ini jadi kesempatan untuk bank nanti kelak ekspansif, atau LDR ini melihat dalam jangka dekat ini mungkin pertumbuhan laba BCA tidak akan menarik ya untuk 1 tahun ini. Mungkin aja dia akan jadi pertumbuhan labanya akan berkurang ya karena kan kredit yang dikucurkan juga nggak banyak ya. Dibanding dengan bank-bank yang lain masih ada pertumbuhan LDR, jadi artinya tuh kan mungkin pertumbuhan kreditnya masih jauh lebih tinggi ya dibandingkan bank yang lain. Oke. Nah kita lanjutkan di pertumbuhan laba ditahan. Nah ini harta karunnya seperti biasa yang saya sudah share di video-video yang lain. Artinya semakin tinggi laba ditahannya, artinya tuh untuk investor kita lebih baik ya, apalagi di bank. Bank ini kan kita nilai berdasarkan PBV biasanya ya. PBV-nya semakin kecil ya semakin baik. Laba yang ditahan ini akan meningkatkan modal. Ya, modal ini kan pertumbuhan book value-nya akan semakin tinggi. Nah, kalau book value makin tinggi, harga saham yang masih rendah akan PBV-nya semakin kecil, betul nggak? Tapi kalau harga sahamnya naik ya jelas mengikuti. Nah, artinya bagus untuk kita untuk bisa sebagai investor untuk nanam saham ya. Nah, Bank Mandiri, pertumbuhan Bank Mandiri ini dari tahun 2007 yang sempat tinggi sampai 40% lebih, laba ditahannya ini menurun ya sampai 10% lebih ya. Oke, nah ini sempat turun cukup tinggi tapi sekarang udah mulai menaik ya, di tahun 2019 masih cukup stabil. Nah, di Bank BRI pun sama, di 50% sempat sampai dengan sekarang 10%-an ya kurang lebih untuk pertumbuhan ekuitas. Nah ini saya menarik lihatnya ya, biarpun Bank BCA ekspansif juga dan melihat bahwa sama ya ekuitas makin besar, tapi pertumbuhan dia masih cukup jaga setengah stabil, tidak menurun tajam seperti layaknya bank-bank BUMN lainnya ya. Nah di BNI juga saya lihat pertumbuhan laba ditahannya masih cukup menarik, ini hampir menyentuh ke 20% di tahun 2019, jadi ruang ekspansifnya mungkin sangat tinggi ya, artinya tuh pertumbuhan laba untuk kekayaan kita sebagai investor yang mau nanam saham di BNI cukup lumayan menarik, atraktif ya saya sebutnya. Nah BNGA sempat turun juga, mungkin di sini akan ada perubahan, akhirnya dijaga di 10%. Ini masih cukup menarik juga BNGA ya.
Oke. Nah, kita bandingkan secara PBV ya. PBV jelas saat ini saya buat videonya itu sekitar seminggu yang lalu ya. Jadi teman-teman juga jadi jangan komplain juga, ini kan saya memang menyusunnya juga nggak gampang ya. Jadi ini berdasarkan rasio waktu itu ya, seminggu yang lalu lah kurang lebih ya, waktu di weekend minggu lalu. Oke, nah ini tanggal 9 lah, 9 Agustus lah kurang lebih ya. Nah, ini BNGA ini di 0,4 masih paling kecil dibandingkan dengan bank-bank yang lain, dan PBV-nya BCA ini paling premium. Kenapa paling premium? Mungkin karena tadi kan dia dapat mungkin kestabilannya, modalnya lebih kuat, LDR-nya mungkin lebih kuat, udah gitu NIM-nya juga paling tinggi, ya termasuk tinggi lah, bukan paling tinggi ya. Jadi casanya juga dia bisa dapat dana murahnya juga paling banyak ya, mungkin makanya dihargai, harga pasarnya lebih tinggi daripada yang lain. Ya, dan yang kedua di bank BRI karena mungkin dia dapat NIM-nya lebih tinggi ya BRI ya dibanding dengan bank-bank yang lain ya. Oke. Nah, yang ketiga di Bank Mandiri. Nah, bagi saya ini ada peluang ya, semua juga masih punya keistimewaan masing-masing, bukan berarti bank PBV semakin tinggi juga ini apakah disebut mahal? Ya belum tentu juga ya, kita bandingkan dengan yang lain yaitu di pair-nya dulu ya. Pair-nya kita lihat lagi-lagi yang paling murah itu ada yang paling murah itu BNI ya, yang kedua di BNGA, lalu BMRI, BRI, dan terakhir BCA yang paling tinggi. Kalau kita bandingkan EV EBITDA, ternyata yang paling murah itu di BNI ya. BNI, EV EBITDA itu enterprise value dibanding dengan earning before interest and tax. Ya, jadi enterprise value itu apa? Saya sudah sering kali sebutkan juga ya, bagi teman-teman tinggal searching aja di perbandingan emiten. Tapi kurang lebih itu itu nilai perusahaan saat ini ya, setelah dikurangi mungkin ditambah dengan hutang dikurangi dengan kasnya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, dibandingkan dengan EBIT itu earnings itu laba before interest dan tax, sebelum bunga dan pajak ya. Nah, ini ternyata BNI yang paling cukup murah ya, sama seperti PER ya. Ini paling murah ya, lalu BNG yang paling murah ya, yang paling mahal jelas di BCA. Oke. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kita ambil kesimpulan ternyata BOPO yang paling kecil itu adalah di Bank Mandiri dan Bank BCA ya, secara operasional itu paling efektif ya. NIM paling besar itu di BRI dan BCA ya. Casa dana murah terhadap dana pihak ketiga yang paling besar tuh di BCA dan yang kedua tuh di Bank Mandiri. LDR paling kecil yang banyak mendapat kesempatan ekspansif ke depannya yaitu setelah Covid beres nanti mungkin tahun 2021. Ya mudah-mudahan amin ya. Nah, ini mungkin BCA akan dapat ruang ekspansif, dapat pertumbuhan kredit yang lebih tinggi. Artinya kan margin bisa lebih tinggi ya. Dan ROE dan ROA yang besar itu di Bank Mandiri, yang keduanya di Bank BRI dan BCA. KPMM yang modalnya paling cukup kuat di BCA. Jadi bagi teman-teman, saya tidak akan memilih menyuruh teman-teman paling bagus misalkan di mana, silakan teman-teman pilih sendiri. Tapi bagi saya untuk kualitas seperti BCA tersebut ini masih di harga yang bagi saya tuh masih cukup wajar ya untuk Anda yang bergelut di growth stock ya, bukan di value stock ya. Value tersebut kan kalau nyari yang murah, nyari yang murah Anda bisa pilih mungkin di BNI ya. Dan yang kedua di Bank CMB Niaga ya. Nah, tapi kalau kita ngomongin peluang, ternyata kita bisa lihat yang casanya sekarang cukup meningkat. Dan yang efisiensi dan termasuk ROA yang saya lihat mengejutkan itu di Bank Mandiri ternyata. Ya, jadi kalau value stock saya akan memilih di BNI, tapi kalau ngomongin untuk ekspansi ke depan dan peluang serta value-nya pasti masih cukup lumayan, saya akan pilih Bank Mandiri. Ya, tapi bagi teman-teman yang senang dengan kualitas dan nanti ke depannya akan growing terus, itu di BCA ya, saya lihat seperti itu. Ya, jadi bagi teman-teman silakan teman-teman yang memilih, tapi itu pilihan saya saja. Silakan teman-teman memilih dan komen di bawah ya bagi teman-teman kira-kira teman-teman akan pilih bank yang mana. Oke? Nah, jangan lupa komen di bawah ya menurut teman-teman Anda ingin invest di bank apa ya di tahun ini. Ini merupakan tahun kesempatan buat kita semua untuk invest di bank ya, masih murah semuanya. Oke? Ya, see you the next video. Thank you.